Inaudia. Ia berdasarkan kepada interview yang saya akan buat, sebab tak semua bekas pemain boleh mengajar Inaudia. generasi budak-budak kanak-kanak. It's a different approach, it's a different technique. Saya kena betul-betul. Begini reaksi Saif Salih usai Indonesia U17 hajar Yemen di Piala Asia dan resmi lolos ke semifinal Piala Asia U17 dan langsung otomatis masuk ke Piala Dunia U17. Inaudia. Kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Yemen dalam laga yang digelar malam hari ini, tanggal 7 April 2025, di ajang bergengsi Piala Asia U17 langsung menggema di berbagai media sosial, forum sepak bola, hingga meja-meja diskusi para analis olahraga se-Asia Tenggara. Namun, di balik sorak-sorai pendukung tim Garuda Muda yang sedang bergembira merayakan keberhasilan melaju ke semifinal dan memastikan satu tiket otomatis ke Piala Dunia U17, terselip sebuah nada sumbang yang datang dari negeri jiran. Nada sumbang itu datang dari sosok yang sudah tidak asing lagi dalam dunia sepak bola Malaysia, yakni Saif Salih, sang legenda yang pernah menjadi ikon timnas Malaysia di era keemasannya. Sebagai mantan pemain yang kini kerap tampil di berbagai acara bincang-bincang sepak bola di Malaysia, komentar Saif Salih selalu dinanti oleh publik negeri jiran. Namun kali ini, komentarnya justru menyulut perdebatan, bukan hanya di Malaysia, tetapi juga di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Begitu kabar kemenangan Timnas Indonesia U17 menyebar luas, Saif Salih pun angkat bicara. Dalam sebuah siaran langsung televisi lokal Malaysia, dengan ekspresi wajah yang tidak bisa menyembunyikan ketidaksenangannya, ia langsung membandingkan pencapaian Indonesia dengan potensi yang dimiliki tim muda negaranya. Kalau Malaysia ikut Piala Asia U17, kami juga bisa. Kami bisa bersaing, bahkan bisa lolos ke Piala Dunia U17, tidak kalah dari Indonesia, ujar Saif Salih dengan nada yang terdengar sangat yakin, namun juga mengandung aroma iri yang kuat. Pernyataan itu seketika memicu reaksi beragam. Banyak yang menilai bahwa Saif Salih seharusnya memberi apresiasi atas pencapaian tetangga terdekatnya, bukan justru menanggapi dengan penuh kecemburuan. Namun, bagi sebagian penggemar fanatik sepak bola Malaysia, pernyataan sang legenda dianggap sebagai bentuk kepercayaan diri dan semangat untuk meningkatkan kualitas tim muda mereka. Akan tetapi, publik Indonesia punya pandangan berbeda. Banyak warganet tanah air menilai bahwa komentar Saif Salih itu lebih terlihat seperti reaksi defensif yang dilandasi ketidakmampuan menerima kenyataan bahwa saat ini Indonesia sedang berada di jalur yang lebih progresif dalam membangun fondasi sepak bola usia muda. Sementara Malaysia justru belum menunjukkan taring di kancah yang sama. Saif Salih bahkan menambahkan bahwa jika Federasi Sepak Bola Malaysia memberikan perhatian penuh, Malaysia bisa saja menjadi kekuatan dominan di tingkat junior Asia. Ia menyebut bahwa Indonesia hanya sedang beruntung karena mendapat momentum yang tepat dan bahwa kemenangan Indonesia hanyalah sebuah kebetulan yang belum tentu bisa diulang. Jangan terlalu bangga dulu, sepak bola itu siklus. Hari ini mungkin mereka di atas, tapi esok lusa kita bisa gantian. Lanjutnya, seolah ingin menenangkan diri sendiri. Di tengah kebisingan berita tentang suksesnya Garuda Muda menembus 4 besar Asia dan memastikan satu tempat di panggung dunia. Komentar-komentar seperti ini bukan yang pertama keluar dari mulut Saif Salih. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia juga sering melontarkan kritik atau komentar pedas tentang perkembangan sepak bola Indonesia, yang belakangan memang menunjukkan kemajuan pesat, terutama di level usia muda. Beberapa pengamat bahkan menilai bahwa reaksi Saif Salih kali ini adalah bentuk kekhawatiran yang tersembunyi, melihat bagaimana Indonesia perlahan mulai menggeser posisi Malaysia sebagai salah satu kekuatan sepak bola di Asia Tenggara. Sementara itu, para pendukung Timnas Indonesia menyambut kemenangan malam ini dengan rasa syukur dan haru. Meski tidak ingin terpancing oleh komentar negatif dari luar, banyak yang tetap menganggap pernyataan Saif Salih sebagai motivasi tambahan untuk membuktikan bahwa kesuksesan Garuda Muda bukanlah sebuah keberuntungan semata, melainkan hasil dari kerja keras, pembinaan yang konsisten, dan dukungan supporter yang tak pernah padam. Bahkan, beberapa analis sepak bola netral dari kawasan Asia juga menyayangkan sikap Saif Salih.
Mereka menyebut bahwa saatnya Asia Tenggara bersatu untuk mendukung satu sama lain dalam persaingan yang jauh lebih besar di level Asia dan dunia, alih-alih saling menjatuhkan atau terjebak dalam rivalitas sempit. Namun, Saif Salih tampaknya tidak tergoyahkan oleh kritik tersebut. Ia tetap berdiri dengan pendiriannya, dan dalam sebuah wawancara lanjutan, ia kembali menegaskan bahwa komentar yang ia berikan bukan karena iri, tetapi karena ingin membangkitkan semangat di tanah airnya, yang menurutnya terlalu cepat puas dan terlalu banyak bergantung pada pencapaian masa lalu. Kita perlu melihat ke depan, Malaysia harus bangkit dan jangan takut bersaing. Kalau Indonesia bisa, kenapa kita tidak? Ujar Saif Salih menutup pernyataannya dengan kalimat yang penuh keyakinan, namun tetap menimbulkan polemik. Reaksi Saif Salih ini tentu akan menjadi bagian dari diskusi yang panjang di kalangan pecinta sepak bola kawasan. Bagi Indonesia, pernyataan itu mungkin hanya akan menjadi angin lalu, karena fokus utama saat ini adalah mempersiapkan diri menghadapi babak semifinal dan kemudian tantangan di Piala Dunia U17 yang akan menjadi panggung internasional bagi para pemain muda berbakat tanah air. Dalam momen penuh euforia ini, masyarakat Indonesia memilih untuk tetap merayakan kemenangan dengan elegan tanpa harus tenggelam dalam perdebatan yang tidak perlu. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa komentar Saif Salih telah meninggalkan jejak yang cukup dalam, sebagai pengingat bahwa dalam setiap kesuksesan akan selalu ada suara-suara sumbang yang justru bisa menjadi pemacu semangat untuk terus melangkah lebih jauh, lebih tinggi, dan lebih kuat.